Welcome to my another tugas video. Nama aku Aura Naila Irawan. Aku dari kelas 12 MIPA 1. Di video kali ini aku akan menjelaskan materi sejarah Indonesia tentang perkembangan politik. Welcome to my another tugas video. Nama aku Aura Naila Irawan. Aku dari kelas 12 MIPA 1. In this cloudy morning, aku mau menjelaskan materi sejarah Indonesia tentang perkembangan politik dan ekonomi setelah tanggal 21 Mei 1998. Enjoy watching. Oke, di masa pemerintahan Pak B.J. Habibie atau Baharudin Yusuf Habibie, turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan pada tanggal 21 Mei menjadi awal dimulainya Orde Reformasi di Indonesia. Dengan naiknya Baharudin Yusuf Habibie ke kursi kepresidenan menggantikan Soeharto merupakan momentum awal dari adanya perkembangan kehidupan politik, ekonomi, dan sosial setelah tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden B.J. Habibie untuk mengatasi keadaan negara pada waktu itu adalah sebagai berikut. Slide selanjutnya. Yang pertama ada pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Pada tanggal 22 Mei 1998, sesuai dengan keputusan Presiden nomor 122 tahun 1998, Presiden B.J. Habibie membentuk susunan kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Fokus dari susunan Kabinet Reformasi Pembangunan adalah terletak pada pemulihan ekonomi Indonesia yang hancur akibat krisis yang terjadi di Asia. Kabinet Reformasi Pembangunan memfokuskan pada pembenahan ekonomi dalam 5 bidang kerja utama. 5 bidang kerja utama Kabinet Reformasi Pembangunan. Yang pertama, melakukan proses rekapitulasi perbankan Indonesia. Dan yang kedua, melaksanakan likuidasi bank-bank yang bermasalah. Yang ketiga, memperbaiki angka nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Yang keempat, membangun konstruksi baru perekonomian Indonesia. Dan yang terakhir, melaksanakan syarat-syarat reformasi ekonomi yang diberikan oleh IMF kepada Indonesia. Yang kedua ada Sidang Istimewa MPR 1998. 6 bulan setelah pengangkatan B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia, diadakan Sidang Istimewa MPR pada tanggal 10 sampai 13 November 1998 untuk menyiapkan jalan bagi liberalisasi politik termasuk pemilu demokratis yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999. Dengan tekanan massa yang terus-menerus di luar gedung MPR, maka tanggal 13 November 1998 Sidang Istimewa MPR ditutup. Dalam Sidang Istimewa MPR tersebut terdapat perombakan besar-besaran terhadap sistem hukum dan perundang-undangan. Ketetapan yang diwarnai dengan voting dan aksi walkout dari FPP MPR menyangkut keberadaan ABRI di dalam lembaga perwakilan. Kedua belas ketetapan tersebut bisa dilihat di slide berikut. Yang ketiga ada reformasi di bidang politik. Berikut beberapa hal yang dilakukan B.J. Habibie untuk menangani reformasi bidang politik. Yang pertama, diberlakukannya otonomi daerah yang lebih demokratis dan semakin luas. Yang kedua, kebebasan berpolitik dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. Yang ketiga, pencabutan ketetapan untuk meminta surat izin terbit atau SIT bagi media massa cetak, sehingga media massa cetak tidak lagi khawatir dibredel melalui mekanisme pencabutan surat izin terbit. Dan yang terakhir, dalam hal menghindari munculnya penguasa yang otoriter dengan masa kekuasaan yang tidak terbatas, diberlakukan pembatasan masa jabatan presiden 2 kali menjabat atau 2 kali periode. Yang keempat ada pelaksanaan pemilu tahun 1998. Pemilu pertama setelah reformasi bergulir diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 1999. Pemilu ini dianggap paling demokratis
jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu ini diselenggarakan dengan prinsip luber, langsung, umum, bebas rahasia, dan jurdil, jujur dan adil. Dalam rangka persiapan pemilu tersebut, Presiden B.J. Habibie mencabut undang-undang pemilu yang dipakai pada masa Orde Baru. Dan sebagai gantinya, ditetapkan 3 undang-undang politik baru yang ditandatangani pada tanggal 1 Februari 1999. Isi 3 undang-undang tersebut mengenai partai politik, proses pemilihan umum, serta susunan dan kedudukan atau susduk MPR, DPR, serta DPRD. Yang kelima ada referendum Timor Timur. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, diadakan referendum bagi rakyat Timor Timur untuk menyelesaikan permasalahan Timor Timur. Pada tanggal 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur melakukan jajak pendapat sesuai dengan persetujuan New York. Hasil jajak pendapat yang diumumkan PBB pada tanggal 4 September 1999 adalah 78,5% menolak dan 21,5% menerima. Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 45, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka Presiden B.J. Habibie mengharapkan MPR berkenan membahas hasil jajak pendapat tersebut dan menuangkannya dalam ketetapan yang memberikan pengakuan terhadap keputusan rakyat Timor Timur dan RI secara baik, terhormat dan damai untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional yang bertanggung jawab, demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oke, yang keenam ada reformasi di bidang ekonomi. Kebijakan ekonomi Presiden B.J. Habibie dilakukan dengan mengikuti saran-saran dari Dana Moneter Internasional yang dimodifikasi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia yang semakin memburuk. Berikut tujuan utama reformasi di bidang ekonomi. Yang pertama, merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan. Dan yang kedua, memperkuat basis sektor real ekonomi. Dan yang terakhir, menyediakan jaringan pengaman sosial bagi mereka yang paling menderita akibat krisis. Dan yang terakhir ada reformasi di bidang hukum. Pemerintahan B.J. Habibie juga melakukan reformasi dalam bidang hukum dan perundang-undangan. Target reformasi hukum yakni substansi hukum, aparatur penegak hukum yang bersih dan berwibawa, serta institusi peradilan yang independen. Dalam reformasi hukum, khususnya substansi hukum, diharapkan melahirkan aturan hukum yang berwatak reformis menjamin hak-hak masyarakat, demokratis, berdimensi keadilan, dan melindungi kepentingan publik. Oke, that's all from me. Thank you very much for watching. Aku minta maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kata yang aku ucapkan di video kali ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua dan bisa bermanfaat bagi kita semua. See you in another tugas video, I guess. Dadah.